13 Desember 1999, tengah malam mendekat. Di seluruh dunia, komputer pemerintah, bank, rumah sakit, dan militer bersiap menghadapi detik yang sama. Detik yang bisa membekukan peradaban. Bukan bom, bukan invasi, hanya 2 digit kecil di dalam kode. Angka tahun yang terlupakan oleh para insinyur. Dan itu hampir saja cukup untuk menghancurkan segalanya. Kisah ini dimulai bukan pada 1999, tapi pada tahun 1960-an. Komputer awal memiliki memori terbatas, sangat mahal. Para programmer memotong biaya dengan menyimpan tahun hanya 2 digit. 1995 menjadi 45. Efisien, brilian, dan bom waktu yang tertanam dalam jutaan baris kode di seluruh planet. Menunggu satu momen, pergantian abad. Masalahnya sederhana tapi mematikan. Ketika jam menunjukkan 1 Januari 2000, komputer lama akan membaca 06 dan mengira itu tahun 1900. Sistem akan mengalami kebingungan fatal. Kalkulasi umur, bunga bank, jadwal penerbangan, sistem kontrol nuklir, semuanya bisa salah hitung secara bersamaan. Satu kesalahan logika, satu bencana global yang tersinkronisasi. Bob Bemer, programmer Amerika, memperingatkan dunia tentang masalah ini sejak 1991, 3 dekade. Tidak ada yang mendengarkan. Perusahaan memilih mengabaikannya. Terlalu mahal, terlalu jauh di masa depan. Prioritas bisnis mengalahkan akal sehat teknis. Inilah bagaimana sebuah peradaban membangun fondasi digitalnya di atas pasir yang retak. Barulah pada pertengahan 1990-an, kepanikan mulai menyebar. Konsultan WA2K bermunculan. Pemerintah Amerika menggelontorkan 100 miliar dolar. Eropa 200 miliar. Total global lebih dari 600 miliar dolar hanya untuk memperbaiki 2 digit kode. Ribuan programmer bekerja siang malam, menyisir jutaan baris COBOL. Bahasa pemrograman yang sebagian besar sudah tidak ada yang mau pelajari. Militer Amerika Serikat menemukan sesuatu yang mengerikan. Sistem komando nuklir NORAD menggunakan perangkat lunak lama yang rentan Y2K. Bayangkan, rudal balistik antar benua, sistem peringatan dini nuklir terhubung ke kode berusia 3 dekade. Rusia dalam situasi lebih buruk. Reaktor nuklir Soviet era dioperasikan oleh sistem yang tidak diperbarui sejak era Brezhnev. 25 Januari 1995. 4 tahun sebelum Y2K, sistem peringatan dini Rusia mendeteksi rudal balistik meluncur dari pantai Norwegia. Alarm militer berbunyi. Presiden Yeltsin memegang koper nuklir. Detik-detik mendekat, ini bukan simulasi. Ternyata itu roket penelitian cuaca Norwegia. Insiden itu membuktikan sistem tua dan kode rapuh bisa memicu perang dunia terberai. Media global membakar kepanikan. Gudang makanan dikosongkan. Orang-orang menarik uang tunai dari bank. Kelompok survivalis membangun bunker. Di Wall Street, miliaran dolar mengalir keluar dari aset digital. Para ahli memprediksi listrik padam, air bersih terhenti, sistem keuangan global beku. Umat manusia tidak pernah menghadapi ancaman yang diciptakan oleh tangannya sendiri sebesar ini. Di balik layar ada kisah yang lebih gelap. Beberapa negara, termasuk negara berkembang, diam-diam mengakui mereka tidak siap. Sistem perbankan Afrika dan Asia Tenggara hampir tidak tersentuh. Infrastruktur komunikasi militer negara-negara NATO menyimpan kerentanan tersembunyi yang tidak dipublikasikan. Pemerintah berbohong kepada rakyatnya, kepanikan dikontrol. Bukan karena aman, tapi karena takut kepanikan lebih buruk. Tengah malam, 1 Januari 2000, dunia menahan napas. Dan kemudian, sistem-sistem besar tetap berjalan. Pesta berlanjut, matahari terbit, kiamat digital tidak datang. Tapi jangan keliru, bukan karena ancamannya tidak nyata. Itu karena 100 miliar dolar dan jutaan jam kerja programmer tersembunyi berhasil meredam bom waktu yang telah berjalan selama 30 tahun. Namun Y2K tidak berlalu tanpa korban. Sistem nuklir Rusia sempat mengalami glitch selama 15 menit. Tidak dipublikasikan selama bertahun-tahun. 2 negara bagian Amerika mengalami kegagalan sistem perbankan kecil. Ratusan perusahaan kecil di negara berkembang benar-benar bangkrut akibat kegagalan sistem.
Bencana besar dicegah, tapi bencana kecil yang tidak pernah diberitakan terjadi di mana-mana. Y2K mengajarkan satu kebenaran mengerikan. Peradaban digital kita rapuh dari dalam. Hari ini sistem lama masih berjalan di infrastruktur kritis dunia. Kode usang bersembunyi di bank, pembangkit listrik, rumah sakit. Y2K mungkin berakhir, tapi bom waktu berikutnya sedang berdetak. Sistem mana yang saat ini sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri tanpa kita sadari? Kalau kamu mau tahu ancaman digital yang disembunyikan dari publik, like, subscribe, dan pencet lonceng. Di dunia ini, yang tidak tahu adalah yang pertama jadi korban.